Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sobat di channel Dakwah Batam. Dakwah harus dipahami sebagai aktivitas yang bukan hanya menjadi tugas para kiai, ulama atau ustadz, melainkan kewajiban setiap individu muslim. Karena esensi dakwah adalah mengajak atau menyeru seseorang kepada Islam, bukan hanya dilakukan di depan mimbar masjid atau majelis pengajian saja. Aktivitas dakwah harus menjadi rutinitas bagi umat Islam, terlebih di era teknologi sekarang ini. Menyeru dengan cara like and share konten dakwah Islam tentu juga menjadi bagian dari dakwah. Raih amal jariah dengan menyebarkan informasi ini. Jangan lupa like and share serta berikan subscribe channel di dakwah ini. Sobat dakwah, bicara sejarah dan menggali situs-situs bersejarah di Kepulauan Riau yang ditinggalkan masih berbekas di kepulauan kecil bersebelahan Pulau Batam dan Singapura, yaitu Pulau Bulu. Menggali masa lampau di sebuah daerah berarti daerah tersebut dapat dikatakan telah berhasil mengungkapkan kembali sejarah daerahnya. Dengan demikian, penghargaan kepada peristiwa masa lalu menjadi nyata, sehingga karakter bangsa menjadi lebih terarah sebagaimana aspek penting dalam peningkatan sumber daya manusia, karena turut menentukan kemajuan suatu bangsa. Misalnya mengenai Islamisasi di Nusantara, telah menghasilkan berbagai teori yang lengkap dengan bukti peninggalannya. Apakah teori tersebut dapat diimplementasikan kepada proses Islamisasi di daerah Kepulauan Riau? Hal inilah yang harus dianalisis dengan seksama, sehingga Kepulauan Riau sebagai daerah yang terletak di posisi strategis, yakni di Selat Malaka, secara otomatis akan terimbas dengan proses Islamisasi Nusantara melalui para pedagang asing yang melewati Selat Malaka. Masjid-masjid tertua di Batam potensi sejarahnya sangat besar sebagai jejak khilafah di Nusantara. Besar kemungkinan ada di negeri Melayu, Kepulauan Riau. Terbukti dengan peninggalan makam-makam ulama dan situs-situs bersejarah, Masjid Penyengat, dan juga Masjid Jami Nurul Iman di pulau kecil bersebelahan dengan Pulau Batam dan negara Singapura, yaitu Pulau Bulu ini. Kami hari ini berkesempatan untuk mengunjunginya. Sampai setakat ini memang belum ditemui konsep tersebut karena belum dilakukan penelitian ke arah itu. Padahal kemungkinan Islamisasi di Kepulauan Riau dapat terjadi dari berbagai arah. Apakah melalui jalur utara, melalui jalur timur, yakni daerah pesisir yang terletak di sebelah timur Pulau Sumatera, atau melalui jalur barat, yakni dari Sumatera Barat. Berdasarkan kenyataannya, penelitian yang dilakukan ini berkaitan dengan prosesi Islamisasi di Kepulauan Riau. Daerah khususnya di Pulau Bulu ini yang kami kunjungi, karena Kepulauan Riau sebagai daerah Melayu, di mana Melayu identik dengan Islam. Tentunya, statement tersebut juga memiliki latar belakang keberadaan Islam di kepulauan ini, sehingga penduduk pulau kecil ini sebagian besar adalah Melayu yang beragama Islam. Beberapa situs bersejarah dan tertua setelah Masjid Pulau Penyengat, yaitu Masjid Jami Nurul Iman di Kepulauan Riau ini, yaitu di Pulau Bulu. Masjid dan makam tua. Masjid tersebut bernamakan Masjid Tua Jami Nurul Iman
yang merupakan rumah ibadah umat Islam. Diperkirakan bangunan tersebut didirikan pada tahun 1872. Konstruksi aslinya sudah tidak terlihat lagi, sedangkan makam keramat yang diberi nama Makam Keramat Puding terletak di halaman masjid. Tidak terdapat tulisan apapun untuk mengetahui siapa penghuni makam tersebut. Namun, menurut cerita warga sekitar, makam tersebut adalah makam putri salah satu kerajaan Bintan yang jatuh sakit saat melewati pulau tersebut. Nama Puding sendiri diambil dari pohon yang tumbuh besar di situs pemakaman tersebut sewaktu dikebumikan. Belum diketahui secara pasti siapa nama pemilik makam tersebut, hanya berdasarkan cerita masyarakat. Jadi sobat dakwah, perlu juga kita ketahui, Melayu adalah sebuah kerajaan yang bersandar pada Islam dan terbukti dengan peninggalan bersejarahnya melalui masjid-masjid yang masih kokoh berdiri di Pulau Bulu ini. Tentu tidak sampai di situ penelusuran kami. Dengan banyaknya nilai-nilai bersejarah dari makam-makam ulama masih ada di pulau ini. Juga berbagai peninggalan sejarah lainnya termasuk situs Perigi Tua yang ada di pulau kecil bersebelahan dengan Pulau Batam dan Singapura yang kita ketahui dahulunya juga daerah Melayu. Oleh karena itu, sangat perlu kiranya dilakukan penelitian agar didapat penjelasan yang sebenarnya mengenai tokoh penyebar Islam di daerah Kepulauan Riau. Samping persoalan ini, ada juga persoalan lainnya, seperti adanya kenyataan masih sulitnya mendapatkan buku-buku mengenai sejarah dan kebudayaan Islam karena belum adanya perhatian dari berbagai pihak ke arah itu. Selain itu, menggali sejarah dan budaya memerlukan dana yang tidak sedikit karena daerah Kepulauan Riau masih belum lancar dari aspek transportasi, sehingga lokasi sukar ditempuh dengan kendaraan umum. Kondisi yang demikian itulah yang menjadi penyebab kurangnya minat untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan peninggalan sejarah. Padahal, tugas tersebut menjadi tanggung jawab ilmuwan yang membidangi sejarah untuk mengkaji dan menelitinya. Oleh karena itu, hasil penelitian mengenai sejarah Islam di Kepulauan Riau memiliki kontribusi yang positif terhadap pemerintah, ilmuwan, mahasiswa, masyarakat, dan lain sebagainya. Mengingat penelitian mengenai masuk dan berkembangnya Islam di Kepulauan Riau, terutama yang masuk dan berkembang di Nusantara, kita merupakan penelitian sejarah masa lalu masyarakat yang berimplikasi pada Islamisasi di Nusantara. Maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal melibatkan berbagai aspek pendekatan ilmu dengan mengintegrasikan berbagai bidang ilmu untuk merekonstruksi peristiwa sejarah di Kepulauan Riau. Dengan demikian, tentunya penelitian ini sangat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa sekarang. Semoga jejak khilafah di Nusantara semakin terang dengan adanya peninggalan sejarah melalui situs masjid-masjid tertua di Nusantara. Demikian sajian video kunjungan kami di masjid tertua di Kepulauan Riau, yaitu Pulau Bulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.